Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junedi untuk kebun berkah. Kali ini saya akan mengatakan suatu materi silvikultur intensif atau sering kita sebut sebagai silin. Silin atau silvikultur intensif merupakan suatu teknik pengelolaan hutan yang modern dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas hutan yang kurang produktif, terutama hutan alam ya, dengan memadukan tiga hal yang utama. Yang pertama adalah pemulihan pohon atau bibit unggul, manipulasi lingkungan atau pengaturan tanaman, pemupukan ataupun penjarangan, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dengan tujuan untuk mencapai hasil kayu yang lebih tinggi secara berkelanjutan sambil memperbaiki fungsi ekologis hutan seperti peningkatan serapan karbon dan keanekaragaman hayati, tentunya juga sebagai sumber pangan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita sudah mengetahui bahwa ada tiga hal utama di dalam silin, yaitu pertama pemulihan pohon ya. Pemulihan pohon ini dilakukan misalnya dengan seleksi dan penggunaan bibit unggul dari jenis-jenis pohon yang cepat tumbuh maupun bernilai tinggi ya, sahabat kebun berkah. Hal yang kedua adalah manipulasi lingkungan. Manipulasi lingkungan dilakukan dengan pengaturan jarak tanam yang seoptimal mungkin, pemupukan, penjarangan, dan pemangkasan ataupun pruning untuk mendapatkan kebutuhan cahaya serta nutrisi yang cukup bagi tanaman. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pilar yang ketiga atau hal utama yang ketiga dalam silin adalah pengendalian hama terpadu. Pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu untuk melindungi tanaman dari berbagai macam hama maupun penyakit sehingga tidak merugikan si pengembang. Inilah ya sahabat kebun berkah, tiga pilar utama di dalam silvikultur intensif. Saya akan membahas yang pertama dulu ya sahabat kebun berkah, mudah-mudahan di suatu saat bisa dilanjutkan kembali. Hal pertama pun tentunya masih sangat bersifat umum ya. Hal pertama itu adalah pemulihan pohon. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pemulihan pohon merupakan suatu penerapan ilmu genetika untuk meningkatkan sifat-sifat pohon hutan secara genetik, yang tujuannya adalah untuk menciptakan varietas baru yang lebih unggul untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kayu, ketahanan terhadap penyakit maupun hama, dan mudah adaptasi dengan lingkungan ya. Hal ini bisa dikerjakan atau pemulihan pohon ini bisa dilakukan melalui seleksi, persilangan, ataupun rekayasa genetik. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dari pengertian tadi maka kita bisa mengambil suatu hal terkait dengan pemulihan pohon ini. Yang pertama adalah tentunya tujuan. Tujuan untuk melakukan pemulihan pohon adalah untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya dengan mempercepat pertumbuhan pohon ataupun untuk meningkatkan produktivitasnya ya, cepat dan banyak hasilnya. Buahnya banyak, kayunya juga besar dan berkualitas, kuat, awet ya untuk kayu. Yang kedua adalah perbaikan kualitas. Ini untuk menghasilkan kayu dengan sifat yang lebih baik, misalnya lebih lurus, lebih kuat, maupun lebih awet. Yang ketiga adalah ketahanan. Tujuan yang ketiga ini yaitu membuat pohon lebih tahan terhadap hama maupun penyakit serta stressing terhadap lingkungan, misalnya dalam kondisi kemarau maupun dalam kondisi tanah yang marginal masih tetap
tumbuh, sahabat kebun berkah. Lalu yang terakhir adalah adaptasi. Pemulihan pohon bertujuan untuk menciptakan pohon yang lebih sesuai dengan kondisi lokasi tertentu, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu bagaimana proses ya di dalam melakukan pemulihan pohon? Di dalam melakukan pemulihan pohon, kita tentu memiliki proses ya. Proses tersebut diawali dengan yang pertama untuk mengkoleksi, mengidentifikasi kebun bibitnya atau koleksi plasma nutfahnya sebagai sumber bibit ya ataupun sumber benihnya. Yang kedua adalah dengan identifikasi dan karakterisasi ya. Yang ketiga adalah induksi keragaman, misalnya melalui persilangan ya, ataupun dengan transfer genetik, ataupun dengan hal-hal yang lain yang bersifat vegetatif, misalkan cangkok, nempel, sambung dan sebagainya. Yang keempat adalah dengan proses seleksi ya. Dari hal-hal tadi kita lakukan seleksi. Yang kelima adalah pengujian dan evaluasi. Dan yang keenamnya adalah pelepasan ataupun distribusi serta komersialisasi varietas yang dihasilkan, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ketika kita tadi mendengar bahwa usaha atau proses kegiatan pemulihan pohon diawali dengan koleksi kebun bibit atau koleksi pohon induk ya. Tentunya ini dimulai dengan seleksi fenotip yang unggul ya, pohon yang unggul, pohon plus ya, sebagai indukan. Ini bisa didapatkan baik di hutan alam ataupun hutan tanaman ya. Dan seringkali berdasarkan laju pertumbuhan, bentuk pohon dan sifat adaptasi lokasi ya. Jadi untuk mendapatkan kebun indukan atau kebun bibit indukan atau kebun benih indukan, ini awalnya berdasarkan seleksi fenotip yang unggul ya, seleksi ciri-ciri yang nampak ya, ciri-ciri yang nampak mata kita ya. Ini juga disebut sebagai mencari pohon plus ya. Tentunya pohon yang dicari ini memiliki keunggulan ya, batang yang lurus, berdiameter yang paling besar misalkan, adaptasi terhadap lingkungan yang paling cocok, dan hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain yang menjadikan pohon tersebut dipilih sebagai pohon indukan. Itulah sahabat kebun berkah terkait pemulihan pohon. Kita baru menginjak pada proses yang pertama ya, yaitu mencari atau mengkoleksi kebun bibit ataupun pohon induk ya, untuk bisa memuliakan tanaman atau memuliakan pohon ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa suatu hari bisa kita sambung kembali ya, sahabat kebun berkah. Dan sahabat kebun berkah jangan lupa ya, Sukarobot Academy akan mengadakan Botani Robotic Competition di bulan April 18 sampai 19 April 2026. Silakan segera mendaftarkan diri ya. Banyak kompetisi robotika, coding dan animasi yang akan diselenggarakan. Daftarkan diri Anda di Sukarobot Academy Bogor. Terima kasih dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini. Terima kasih.